Selamat malam teman-teman terkasih. Jadi saya lihat dari mata kalian bahwa banyak pertanyaan yang belum kalian pahami. Di kolom komentar, saya juga melihat pertanyaan-pertanyaan. Kalian juga sering menanyakannya. Saya tentu saja bisa menjawab semua pertanyaan itu untuk kalian. Tapi tugas saya bukan memberi kalian ikan, melainkan memberi kalian kayu. Hari ini kemampuan intelektual kalian akhirnya akan kembali seperti dulu. Bahkan bagi sebagian orang akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan kita akan menambahkan beberapa megabyte, atau bagi sebagian orang bahkan kilobyte ke dalam otak kalian. Neuron-neuron agar mulai berdenyut di sana, agar mulai terhubung kembali satu sama lain, membentuk koneksi neuron baru. Tapi untuk itu, kita harus memberi mereka nutrisi. Bagaimana kita akan memberi mereka nutrisi? Tentu saja melalui dua arteri kita, yaitu arteri karotis dan arteri vertebralis. Dari namanya saja, kalian mungkin sudah bisa menebak. Arteri karotis, jika ditekan, orang bisa tertidur. Sedangkan arteri vertebralis terletak di dalam tulang belakang. Dan kalian benar sekali, teman-teman. Jadi, teman-teman, latar belakang penemuan arteri-arteri ini cukup menarik. Faktanya, arteri karotis ditemukan pada tahun 1723 oleh pendiri judo Jigoro Kano. Saat mencekik salah satu muridnya, dia memperhatikan bahwa murid itu kehilangan kesadaran bukan karena kekurangan udara, tetapi karena dia menekan arteri karotisnya. Dan setelah itu, dia mendirikan jalan yang fleksibel, yaitu jalan judo. Dan arteri vertebralis, teman-teman, berbeda dengan hubungannya dengan seni bela diri, justru lebih berkaitan dengan tulang belakang leher. Ini adalah yang disebut saluran arteri vertebralis di sini. Di dalam prosesus transversal tulang belakang, arteri ini melewati dan membuat lekukan di sini. Lekukan antara tulang belakang pertama dan tulang oksipital. Seperti yang Anda lihat, ada banyak kondisi yang dapat menyebabkan penekanan pada arteri ini. Tapi menurut Anda, apa yang bisa menekan arteri karotis? Itu juga otot. Seperti di sini, arteri vertebralis kita ditekan oleh otot ekstensor leher yang pendek. Ini adalah sekelompok otot yang terletak di sini, antara tulang oksipital dan tulang belakang pertama. Mereka sangat sering tegang karena otot-otot yang lebih besar, ekstensor leher yang panjang yang ada di sini, menjadi lemah. Dan beban berpindah ke ekstensor yang lebih lemah dan pendek. Situasinya mirip, tapi sebenarnya sangat berbeda. Dia ada di depan kita di sini. Di sini juga ada otot stylohyoid. Tidak ada yang tahu tentangnya sebelum adanya ilmu anatomi. Tidak ada yang menduga di masa lalu bahwa gangguan aliran darah di arteri karotis juga bisa disebabkan oleh alasan mekanis. Tapi teman-teman, memang begitu. Selama berabad-abad, selama beratus-ratus tahun, kita hanya menyalahkan aterosklerosis arteri karotis. Tapi faktanya juga bisa ada penyebab mekanis. Dan semua ini disebabkan oleh otot stylohyoid. Otot stylohyoid adalah otot kecil, tapi bisa sangat merugikan Anda jika otot ini memendek. Otot ini terletak di antara prosesus styloideus dan tonjolan di sini, yaitu tulang hyoid. Dan ketika otot ini menegang atau memendek, apalagi jika otot digastrikus di dekatnya juga ikut menegang, maka arteri karotis akan terjepit seperti dalam penjepit. Seperti dalam perangkap. Pada posisi seperti beruang, arteri karotis kita yang malang hanya tertekan di antara otot-otot kecil yang tampaknya tidak begitu penting ini. Kalau otot-otot itu dipotong, bahkan tidak jelas apakah akan terasa sesuatu atau tidak. Tentu saja akan terasa. Tapi tidak ada yang pernah melakukannya. Sulit untuk mengatakan mana yang akan akurat. Jadi teman-teman, tugas kita hari ini adalah membebaskan dua arteri kita agar darah mengalir deras ke otak kita. Cairan cerebrospinal menekan setiap neuron kita bangkit. Ia mandi seolah-olah dalam aliran darah yang deras dan bekerja dengan produktif. Apa yang akan kita lakukan untuk itu? Kita akan mulai melatih otot leher, terutama otot ekstensor leher, agar beban pada ekstensor leher pendek bisa dikurangi. Kita akan meningkatkan mobilitas tulang leher pertama terhadap tulang oksipital. Kita akan memberikan beban pada otot fleksor leher pendek, agar otot ekstensor leher pendek bisa beristirahat. Selain itu, kita juga akan melemaskan otot stylohyoid dan memberikan beban pada otot sternocleidomastoid, otot leher yang kuat. Tanpa otot ini, kepala Anda tidak akan bisa bertahan di atas bahu. Seperti inilah cara mereka pergi.
Jadi, mari kita mulai dengan latihan-latihan. Teman-teman, menurut kalian kenapa hari ini suasana hatiku begitu baik? Kalian pikir karena musim semi telah tiba, matahari bersinar lebih terang, dan burung-burung mulai bernyanyi? Ya, tapi bukan itu. Tautannya ada di deskripsi. Jadi teman-teman, untuk memahami apakah kalian perlu melakukan latihan ini atau cukup memutar ulang video ini ke awal dan menontonnya lagi, pertama-tama lakukan tes berikut ini. Lihat, berbaringlah telentang di tempat tidur kalian, biarkan kepala kalian menggantung seperti ini, sehingga kepala kalian berada di udara. Dan dalam posisi ini teman-teman, catat waktunya dengan stopwatch. Berapa lama otot-otot kalian mulai lelah, mungkin bahkan mulai bergetar seperti ini, kepala mulai gemetar. Dalam kondisi normal, idealnya setidaknya 20-30 detik kalian harus bisa menahan seperti ini. Ini adalah indikator apakah otot leher kalian mampu menahan berat kepala. Setelah itu, setelah beberapa waktu, lakukan latihan ini selama sekitar seminggu dan bandingkan apakah hasilnya positif atau negatif. Jika hasilnya negatif, jangan tulis apapun di kolom komentar. Jika hasilnya positif, silakan ucapkan terima kasih. Jadi, untuk merilekskan, mungkin ada yang sudah menonton si maniak ini sebelumnya. Saya baru sekarang tunjukkan. Untuk merilekskan otot stylohyoid, perhatikan apa yang harus dilakukan. Putar kepala Anda, cari celah di sini seperti ini. Anda akan menemukan celah di antara prosesus styloideus dan di sini, prosesus rahang ini. Tekan dengan jari ke sana, Anda bisa sedikit menggeser rahang ke samping, Anda akan menemukan sesuatu yang padat dan tegang. Itulah otot stylohyoid. Jika Anda belum pernah menyentuhnya sebelumnya, mulailah memijatnya perlahan-lahan, hati-hati, dari satu sisi ke sisi lain. Jangan menekan terlalu keras agar keesokan harinya tidak terasa sakit. Mulailah perlahan, setidaknya 10 detik di setiap sisi. Setelah itu, perhatikan sensasi luar biasa. Warnanya jadi lebih terang, saya bisa melihat burung gagak, matanya benar-benar seperti mata, dan saya melihatnya. Jangan biarkan burung gagak itu. Ini adalah potongan. Jadi teman-teman, perhatikan bahwa penglihatan menjadi lebih jelas, pendengaran juga lebih jelas, kalian sendiri menjadi lebih jelas, dan secara keseluruhan semuanya menjadi lebih jelas. Jadi teman-teman, mari kita mulai dengan otot-otot di bagian belakang leher. Untuk itu, kita letakkan tangan di belakang kepala, tundukkan kepala, dan lakukan gerakan seperti ini ke depan. Jangan memberikan tekanan yang terlalu kuat, maksud saya. Tangan Anda hanya diletakkan di belakang kepala untuk menambah berat. Dan dalam posisi seperti ini, Anda melihat ke bawah, lalu ke depan, melihat ke bawah, lalu ke depan. Tangan hanya diletakkan saja, dan di sini Anda lakukan 10-15 pengulangan seperti ini. Tapi di sini bisa terjadi situasi menarik, yaitu otot Anda mungkin berkembang tidak sama antara kanan dan kiri. Dan biasanya memang begitu. Selain melakukan latihan ini dengan kedua tangan sekaligus, cobalah juga melakukannya dengan satu tangan. Namun, tangan Anda tidak hanya diletakkan saja, tapi di sini tangan sedikit menekan ke samping. Jadi, Anda menekan sedikit ke arah sini dengan tangan, ke samping, sementara kepala Anda melakukan gerakan maju mundur. Di sini, otot sternocleidomastoid Anda juga akan tegang bersamaan dengan otot ekstensor leher. Dan kedua latihan ini bisa Anda kombinasikan. Di sini Anda juga bisa memperhatikan bahwa melakukannya di satu sisi saja tidak terlalu nyaman. Itu adalah sisi di mana otot Anda lebih lemah. Selanjutnya, pada tahap berikutnya, kita berbaring miring, tangan diluruskan ke depan, dan mulai. Hidung menghadap ke depan, lalu kita mulai menggerakkan kepala ke atas dan ke bawah. Di sini otot sternocleidomastoid mulai bekerja, juga beberapa otot samping leher, tetapi beban lebih banyak pada otot sternocleidomastoid. Sekarang kita arahkan hidung ke lipatan siku, lalu mulai mengangkat kepala seperti ini. Di sini otot sternocleidomastoid sudah mulai bekerja, juga otot ekstensor leher.
Latihan ini juga sangat bermanfaat dilakukan jika Anda memiliki perbedaan antara otot di sisi kanan dan kiri. Misalnya, jika otot kiri lemah, maka Anda melakukan latihan ini di sisi kanan, juga dalam dua posisi. Anda bisa melakukannya di kedua sisi dalam dua posisi, yaitu hidung menghadap ke depan dan hidung menghadap ke siku. Jadi ada dua posisi. Baik, selanjutnya gerakan berikutnya. Sekarang kita akan melatih otot sternocleidomastoid secara terpisah. Untuk itu, Anda berbaring telentang, memutar kepala ke satu sisi dan mulai mengangkatnya. Angkat, lalu turunkan. Jika ini terlalu mudah untuk Anda, jika beban seperti ini sudah biasa dan Anda sudah pernah mencobanya, maka Anda bisa meletakkan tangan Anda di sini juga sebagai tambahan beban. Lakukan ke satu sisi, lalu ke sisi lainnya juga. Setiap latihan, setiap gerakan Anda lakukan 10-15 kali, 2-3 set. Selanjutnya, Anda bisa memberikan beban sekaligus pada kedua otot leher secara bersamaan. Dan di sini sangat baik untuk melatih otot ekstensor leher pendek secara bersamaan dengan mereka. Artinya, Anda mengangkat kepala dan mulai melakukan gerakan dengan dagu ke atas dan ke bawah, ke atas dan ke bawah. Dan dengan latar belakang ketegangan otot sternocleidomastoid, Anda juga melakukan kerja. Otot ekstensor leher pendek, mobilitas tulang belakang pertama dipulihkan, dan bagian ini yang biasanya tidak bergerak, yaitu celah antara tulang belakang pertama dan tulang oksipital yang menebal, mulai bergerak. Sehingga proses penyesuaian atlas secara mandiri pun dimulai. Kami bermimpi untuk kembali ke masa lalu. Nah, teman-teman, dengan cara seperti ini kita telah memperbaiki kondisi arteri kita. Dengan demikian, sekarang otak kita, seperti saat muda dulu, akan kembali terendam dalam darah arteri yang segar. Nah, teman-teman, tuliskan bagaimana kesan kalian dengan mikroprosesor baru yang telah diperbarui di dalam kepala kalian. Sampai jumpa di acara berikutnya. Tulis komentar, berikan suka dan komentar juga. Dan sampai jumpa di acara berikutnya.